Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga ya. Jadi di video kali ini, saya mencoba untuk sharing ke teman-teman tips persiapan mudik menggunakan kendaraan. Tapi kayak kalau kita ngomongin tips persiapan mudik kayak gitu, klise banget ya teman-teman. Kayaknya, aduh udah tau lah, dari dulu kayaknya infonya sama-sama aja. Yang perlu dipersiapin kayaknya ya itu-itu juga gitu. Atau bahkan untuk sebagian orang, gua nggak mau pusing, langsung aja serahin ke bengkel. Pokoknya gue terima beres aja. Nah, tapi teman-teman, di satu sisi kita tetap butuh tahu apa aja yang mesti dicek, apa aja yang masih diperhatikan. Itu supaya pertama kita nggak dibohongin sama orang-orang bengkel yang nakal ya. Kedua, karena kalau kita lagi perjalanan mudik itu biasanya jaraknya jauh, kita nggak tahu justru ada kerusakan atau kejadian yang nggak kita inginkan terjadi di tengah perjalanan nanti, yaitu dia minimal kita kan enaknya tahu. Jadi begitu ada kenapa-kenapa, kita tahu yang mesti kita lihat apa di mobil kita, yang mesti dilakukan apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi di video kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan tips persiapan mudik menggunakan kendaraan lama. Kira-kira apa aja beda ya dengan kendaraan baru? Waduh, kalau kendaraan baru, ya paling yang dicek itu aja. Nggak terlalu banyak yang harus dipikirin, istilahnya tinggal kita isi bensin aja, langsung kita pulang kampung. Cuma kalau kendaraan lama gini, memang kita butuh perhatian ekstra teman-teman. Ya karena kan di satu sisi maklum juga mobilnya itu emang udah lebih lama, komponennya udah banyak yang mesti lebih diperhatikan lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ngomongin mudik teman-teman, mau kita pakai kendaraan yang relatif baru atau kendaraan lama, ya sah-sah aja ya. Kembali lagi ke pilihan kita masing-masing. Tapi kalau ngomongin mudik pakai kendaraan lama, emang kayak tadi saya bilang, yang mesti diperhatikan itu memang lebih banyak. Tapi di satu sisi, kepuasan atau kesenangannya begitu mobil lama ini bisa kita bawa ke kampung halaman, itu emang ternyata jadi satu nilai yang priceless ya. Ada satu kesenangan atau kepuasan tersendiri. Soalnya banyak juga di antara teman-teman misalnya yang mereka pada pilih buat mudiknya nggak pakai mobil yang tahun muda, tapi yang tahun tua. Karena mereka itu mau nostalgia. Dulunya pas di kampung halaman waktu kecil, orang tuanya menggunakan mobil itu, jadi sekarang dia punya mobil yang sama, dia bawa baliklah ke kampung halamannya. Atau misalnya seperti Suzuki Sidekick ini. Ini juga milik salah satu teman saya, yang mana dia akan bawa untuk mudik tahun ini dan katanya udah nggak sabaran banget ya. Jadi itu dia kurang lebih. Oke, kita akan coba perhatikan satu-satu apa aja yang perlu disiapkan teman-teman. Jadi pertama teman-teman yang kita perhatikan adalah bagian mesin. Ini klise banget, kayaknya semua juga udah pada tahu. Karena yang paling penting di bagian mesin kita cek pertama adalah oli mesinnya. Antara oli mesinnya kondisinya masih bagus apa enggak, udah saatnya ganti apa enggak sesuai dengan kilometernya, atau bisa jadi kalau di kendaraan lama olinya itu kurang apa enggak. Kita ini ambil contohnya kan sekarang di Suzuki Sidekick teman-teman. Suzuki Sidekick atau saudara-saudara seperti Vitara dan Escudo itu salah satu kekurangannya adalah vampir oli, atau si mesinnya ini suka makan oli. Jadi setiap berapa waktu sekali itu emang kita mesti nge-top up lagi teman-teman. Nah, jadi untuk di mobil lama, teman-teman, emang sebaiknya selain kita cek kondisi olinya, udah saatnya diganti atau belum, mungkin baiknya kita bawa serep oli ya, minimal 1 liter untuk kita bawa di perjalanan balik ke kampung halaman. Kemudian yang kedua adalah sistem pendinginan. Ini juga yang nggak kalah penting, di mana di kendaraan lama itu banyak yang udah kondisinya itu udah nggak oke, jadi ya dikit-dikit gampang overheat. Jadi kita cek dari misalnya radiator dulu, teman-teman. Bisa kita kuras, kita pastiin itu nggak ada bagian-bagian di dalamnya yang kotor, terus mastiin juga tidak ada bagiannya yang bocor, termasuk untuk selang radiatornya. Tapi selain radiator dan selangnya, kita juga mesti ngecek kayak misalnya kipasnya. Kalau misalnya pakai kipas yang bawaannya, kita bisa ngecek apa kira-kira kipasnya itu bilahnya nggak ada yang patah, atau misalnya tali kipasnya itu nggak meleset ya, alias masih kenceng dan nggak berdecit.
Sementara kalau misalnya udah yang pakai elektrik gini, kita pastiin aja ya, kipasnya itu hembusannya itu masih optimal, nggak lemes. Nah, kaitannya dengan kipas ini, kita ngomongin juga bagian electrical lainnya, teman-teman. Cek kondisi aki, masih oke apa enggak, udah saatnya ganti apa belum. Terus sistem kelistrikannya kayak misalnya sikring, kemudian relay, termasuk untuk alternatornya. Kira-kira pengisiannya itu masih optimal apa enggak. Walaupun mungkin banyak dikerjakan di bengkel, tapi minimal kita tahu dulu ya teman-teman, tiap bagian tersebut supaya kita istilahnya nggak polos-polos banget. Dan di satu sisi, kalau ngomongin kelistrikan ini, kita juga bisa tahu ya beberapa ciri-cirinya yang bikin kayaknya kelistrikannya udah mulai ngedrop. Misalnya pas starternya itu terasa berat, lampu udah mulai rada redup sendiri, atau klaksonnya suaranya jadi lebih lemes. Itu bisa jadi beberapa contoh ciri-cirinya. Pada intinya memang beberapa bagian tersebut menurut saya menjadi sangat krusial untuk kita cek sebelum pulang kampung. Yang kedua teman-teman, yang kita harus perhatikan adalah untuk ban. Walaupun kita menggunakan kendaraan lama, tapi kalau untuk bannya sebaiknya kita tetap menggunakan ban baru ya. Atau minimal nggak terlalu lama-lama banget teman-teman. Karena kalau kita ngomongin ban, ini adalah salah satu atau mungkin satu-satunya ya dari keempat roda ini komponen yang ada di mobil yang langsung kontak dengan aspal atau permukaan jalan. Yang mana kalau kita ngomongin lagi perjalanan mudik ya, perjalanan jauh seperti itu, bisa jadi ban ini menjadi salah satu potensi besar munculnya yang namanya masalah. Apa yang biasanya terjadi? Yaitu pecah ban. Kalau kita ngomongin pecah ban, ini emang benar-benar kita harus berarti memerhatikan beberapa hal supaya hal tersebut bisa diminimalisir. Salah satunya adalah tekanan angin. Kalau kita ngomongin pecah ban, banyak yang mindsetnya adalah, oh berarti anginnya mungkin kekencengan kali ya. Padahal kalau kita ngomong pecah ban, itu sebenarnya terjadi karena tekanan angin yang justru kurang. Karena tekanan anginnya kurang, jadi dinding ban atau sidewall itu banyak bergeser atau bergerak-gerak, yang mana akhirnya dia jadi memuai, terlalu panas, yang akhirnya pecah. Jadi kita ngomongin tekanan angin, itu sangat penting banget untuk bisa sesuai dengan anjuran pabrikan setiap mobil yang kita gunakan. Jadi kalau kalian lihat di tabel ini, baik yang untuk anginnya kurang atau yang lebih, mereka semua tetap punya kekurangannya masing-masing. Kalau anginnya kurang, kayak saya bilang tadi bisa pecah ban, habis itu juga mobil lebih boros BBM-nya dan terasa lebih berat tarikannya. Sementara kalau anginnya kebanyakan, itu juga traksinya berkurang, licin banget teman-teman kalau kita pakai, dan di satu sisi juga dia itu kembangan bannya akan habisnya tidak rata. Jadi baiknya emang sesuai tekanan anginnya. Nah, untuk bannya sendiri teman-teman, yang ada di Suzuki Sidekick teman saya ini menggunakan ban BF Goodrich Advantage Touring. Jadi Advantage Touring ini adalah model terbaru dari BF Goodrich untuk on-road. Jadi buat kalian yang menggunakan mobilnya untuk di harian aja, full aspal, jadi ada satu pilihan lagi ya, keluaran dari BF Goodrich, yang mana biasanya selama ini kita tahu lebih banyak bannya itu untuk dipakai off-road. Entah itu yang jenis all-terrain atau yang mati-rain, tapi sekarang enak nih, ada yang Advantage Touring dan ada juga untuk on-road yang lebih high performance yaitu GeForce Phenom. Ini sekarang di antara teman-teman saya juga banyak yang lagi pada ganti mobil hariannya pakai ban BF Goodrich Advantage Touring ini. Secara ukurannya juga banyak pilihannya teman-teman, dan karena ini juga diproduksi di Indonesia, untuk harganya juga kompetitif. Yang saya tahu mulai dari harganya 700 ribuan per piece. Wah, oke banget sih, menarik banget. Dan untuk performanya, rasanya, kenyamanannya, emang kalian mesti cobain sendiri sih. Menurut saya emang 150 tahun pengalaman dari BF Goodrich, ternyata kali ini nggak cuma dinikmati oleh teman-teman pengguna mobil off-road, tapi buat pengguna mobil on-roadnya juga bisa ikut merasakan brand dari Amerika Serikat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, mumpung kita lagi bahas ban, saya juga pengen sharing mengenai yang namanya kode produksi. Kayak di ban itu kita tahu ada angka, 4 angka yang mana itu menandakan di minggu keberapa mereka dibuat dan di tahun berapa. Misalnya kalau di ban ini dia itu kodenya adalah 3123, yang berarti ini dibuat di minggu ke-31 tahun 2023. Nah, banyak yang suka nanya, wah ini bannya nih produksi tahun berapa nih? Padahal sebenarnya angka yang ada di sini itu bukan untuk kita sebagai pembeli, tapi untuk mereka sebagai produsen.
Fungsinya apa kode produksi ban ini? Supaya kalau misalnya mereka mengalami yang namanya cacat produksi, mereka bisa tahu ini cacat produksinya berada di ban yang ada di minggu keberapa. Jadi bukan untuk kita jadi tahu ya umur ban kita itu berapa. Karena kalau kita ngomongin umur ban, di BF Goodrich ini dimulai saat ban ini dipasangin velg dan mulai digelindingin bersama mobil. Umur ban dimulainya dari itu, bukan dari kode produksi yang ada di dinding ban. Yang ketiga teman-teman, yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan adalah untuk rem. Ini juga nggak kalah pentingnya dengan dua bagian yang lain tadi. Karena kalau kita ngomongin rem, ini kita tahu saat mudik nanti kerjanya akan lebih keras. Kenapa kerja lebih keras? Jaraknya lebih jauh, mungkin ketemu turunan lebih banyak. Yang ketiga, mungkin juga kita akan full load atau orangnya penuh, tambah barangnya juga penuh. Kalau kita tahu paling mudah itu untuk kita melakukan servis rem adalah melakukan pembersihan ya di bagian kalipernya, di sela-sela antara brake pad-nya supaya ngebersihin dari yang namanya debu dan remnya bisa bekerja lagi dengan optimal. Tapi kalau misalnya si kampas rem atau si brake pad-nya udah tipis, itu berarti udah saatnya diganti. Ciri-cirinya seperti apa? Biasanya saat kita ngerem, kita ngerasain ada seperti gesekan antara dua buah besi yang mana mulai agak ngilu ya di kuping ya. Kalau udah mulai kedengeran gitu, berarti emang rem kita udah tipis. Tapi bisa juga, mungkin nggak ada suara itu, tapi saat kita ngerem, rasanya kok pedalnya lebih dalam ya. Rasanya harus ditekan lebih ke bawah lagi untuk dia bisa ngerem. Itu juga bisa jadi udah tipis teman-teman. Nah, tapi ada satu hal lagi yang jangan sampai kelupaan, yaitu untuk brake fluid atau minyak remnya. Biasanya kita yang awam itu suka ngelihatnya, oh udah kurang, akhirnya kita penuhin. Padahal yang benar adalah kita mesti mastiin untuk minyak rem itu berada sesuai di level takarannya. Jangan sampai kurang dari yang minimalnya, tapi jangan sampai ngelebihin dari yang maksimalnya teman-teman. Nah teman-teman, di luar 3 hal yang tadi saya sebutkan, sebenarnya masih ada juga bagian-bagian lain yang tidak kalah pentingnya. Misalnya kita ngomong cek untuk koplingnya seperti gimana kondisinya, lalu juga kondisi di bagian kaki-kakinya itu seperti bagaimana. Tapi untuk yang keempat ini, ada satu hal yang mungkin tidak terlalu kepikiran, yaitu tentang manajemen barang. Ya, jadi kita ada di bagian belakang teman-teman. Kita akan ngebahas sekarang untuk yang namanya ngisi barang saat kita mau mudik. Ini mungkin sepertinya sepele, tapi sebenarnya teman-teman, yang namanya penempatan barang yang sesuai itu dapat meminimalisir yang namanya body roll. Atau saat kita mudik nanti jadi nggak terlalu limbung banget mobil kita. Jadi, kalau kita naruh barang di bagian belakang sini, sebaiknya untuk barang-barang yang berat itu berada di bagian yang bawah teman-teman. Atau posisi yang lebih rendah. Semakin ke atas, itu barang yang ditaruh adalah yang semakin ringan. Kenapa? Karena kalau yang barang berat itu ditaruhnya justru membumbung tinggi di atas gini, yang ada berasa banget tuh. Mobil kita body roll-nya jadi lebih besar, saat kita mungkin di luar kota mau mencoba untuk bermanuver dan lain-lain, itu menambah resiko ya, yang namanya mungkin kita nanti akan mengalami skidding atau agak nge-slide dikit mobilnya, atau mungkin kita ngomongin nanti akan berpengaruh ke pengeremannya karena bobot yang terlalu berat di bagian atas dan lain-lain. Lanjut lagi teman-teman, masih ngebahas untuk manajemen barang. Kan biasanya kalau kita mudik nih, di mobil kita bagian atapnya suka kita tambahin sesuatu. Misalnya tambahin roof rack, atau bisa kita tambahin roof box, dan sejenisnya. Jadi kayak saya bilang tadi, kalau kita naruh barang yang berat itu posisinya di atas atau lebih tinggi, maka body roll dari mobil juga akan makin besar, akan makin limbung. Jadi kebayang kan teman-teman, kalau kita taruh barang beratnya itu ada di atap mobil, begitu kita coba handlingnya, wah itu berantakan banget ya. Yang ada kita harus bisa untuk meletakkan barang-barang yang berat tersebut di bagian dalam mobil dan posisinya tetap di bagian bawahnya. Untuk yang di bagian atas ini kira-kira bawahnya apa aja? Misalnya kita taruh roof rack di atas. Kalau kita naruh ada sebuah tas atau misalnya ada sebuah kardus, pastikan itu barang-barangnya yang ringan. Yang kedua, pastikan untuk kita itu mengikatnya benar-benar secure teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita taruh barang dan dia longgar, bisa bergerak-gerak, itu akan berpengaruh juga ke handling mobil. Ambil contoh misalnya pas kita lagi mudik, terus kita ngerem mendadak,
maka barang-barang yang masih ada selahnya untuk gerak itu akan bergeser ke depan, yang mana mobil itu dinamika atau pergerakannya akan jadi berantakan, teman-teman. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting, kalau di atas itu dia bukan roof box, berarti kan kalau ada hujan ya otomatis basah semua kan. Pastiin misalnya kita ada penutupnya lagi, ada covernya lagi, atau bisa juga tasnya menggunakan yang waterproof. Pada intinya jangan sampai pas kita sampai di kampung malah udah kuyup semua ya barang-barangnya. Ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya tips persiapan mudiknya menggunakan kendaraan lama. Walaupun sebenarnya semuanya juga bisa diaplikasikan ke kendaraan baru, termasuk kalau kita ngomongin untuk manajemen barang. Nah, sebelum saya tutup video ini, saya pengen share lagi beberapa hal yang kaitannya nyetir saat kita pulang mudik ke kampung halaman. Jadi pada intinya teman-teman, kalau kita nyetir mudik, kita nyetir keluar kota untuk ke kampung halaman dengan jarak yang jauh, dengan bobot yang berat, itu cara kita nyetirnya itu agak sedikit berbeda. Apa aja yang berbeda? Pertama, kalau misalnya kita lagi nyetir dalam keadaan muatan penuh, kita nggak bisa yang namanya late braking atau ngeremnya di ujung. Mungkin kalau pas harian, kita hanya sendiri atau berdua, nggak banyak barang, kita bisa ya yang namanya ngerem di ujung. Sekaliapun kita ngomongin mobil kita mampu apa enggak remnya, itu adalah faktor lain. Tapi kalau kita lagi mudik dengan keadaan muatan penuh, kita ngeremnya itu selalu biasakan untuk lebih awal lagi. Kenapa? Karena dengan bobot yang berat, maka perlu jarak yang lebih jauh untuk kita ngerem ya teman-teman. Itu satu hal yang pasti. Jadi biasakan saat kita mudik dengan muatan penuh, ngeremnya itu lebih awal lagi, dan baiknya emang lebih diurut lagi. Jadi perlahan daripada sekali ngerem tapi langsung diinjek seada-adanya. Yang kedua adalah gimana cara kita nyetir atau kita bermanuver. Dengan bodi yang lebih berat karena isian dan orang-orang yang penuh itu, maka kita dalam ngebelokin mobil itu nggak bisa terlalu yang kagetan atau tiba-tiba. Biasain untuk kita nyetir keluar kota, nyalipnya itu harus lebih smooth lagi, nggak bisa main dikagetin aja kayak kita lagi di dalam kota cuma sendirian, supaya apa? Kita bisa minimalisir yang namanya body roll besar itu. Kurang lebih sih simple seperti itu aja. Mungkin bagi sebagian orang iya udah tahu nih, tapi nyatanya itu banyak juga yang belum diterapkan, dan kalau misalnya itu diterapkan, udah pasti yang namanya mudik kita bisa jauh lebih aman lagi ya, dan itu yang pastinya kita inginkan. Oke, paling sekian dulu berarti untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan untuk kalian yang akan mudik di tahun ini semoga lancar sampai ke kampung halamannya. Oke, dadah, assalamualaikum.